Indikator yang sedang Anda lihat ini adalah super trend, sebuah indikator yang sudah pernah saya bahas di channel YouTube saya. Sebuah indikator yang tidak hanya powerful tapi juga sangat memudahkan trader karena sekaligus dia sudah ada take buy dan take sell-nya. Akan tetapi apa boleh dikata, pada video ini saya harus mengatakan bahwa super trend sudah waktunya pensiun karena sudah ada penggantinya yang jauh lebih serem. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu. Dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan update materi trading gratis yang saya upload setiap minggunya di channel YouTube ini. Anda juga saya undang untuk join di live trading signal saya yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, kritik, dan saran silakan tulis saja di kolom komentar. Kita langsung saja plot indikatornya ya teman-teman, dan ini super trendnya saya akan hilangkan dulu ya. Lalu kita akan ke bagian indikator ini, lalu kita ketik aja super trended. Ya teman-teman, ini adalah indikatornya. Dan jangan khawatir ya teman-teman, karena indikator super trended ini penciptanya atau codernya itu adalah Kifan ya, Kifan Oblikic ini ya teman-teman, which is dia adalah juga penciptanya super trend. Jadi ini ibarat super trend versi yang lebih baru, yang menurut saya jauh lebih powerful dan jauh lebih smooth. Ini adalah penampakan indikator super trendednya ya teman-teman. Dan kita akan langsung saja ke bagian settingnya untuk mengetahui beberapa hal yang penting ya. Kita ke bagian setting ini ya teman-teman. Nah, di sini kelihatan di inputnya ya teman-teman, itu ada moving average-nya ya. Jadi ini ada moving average-nya, kalau di super trend kan nggak ada ya teman-teman. Jadi ini ada filternya yang memungkinkan dia untuk membuat dia menghasilkan sinyal menurut saya yang jauh lebih smooth dan terfilter noise-nya begitu ya teman-teman. Artinya fall signal juga akan jauh lebih tersaring, jauh lebih berkurang. Kemudian kalau kita klik di bagian moving average type-nya ini ya teman-teman, maka akan muncul banyak sekali jenis-jenis moving average-nya. Nanti Anda silakan aja, Anda bisa memilih, Anda bisa bereksperimen ya. Akan tetapi saya akan menggunakan EMA aja ya teman-teman, yaitu moving average yang memang biasa saya gunakan. Nah, kemudian kita akan masuk ke moving average length-nya ya teman-teman. Di sini defaultnya adalah 100. Kita akan biarkan aja defaultnya 100 ya. Tapi sekali lagi kalau teman-teman ingin pakai 200 dan lain sebagainya, itu nanti terserah saja, bisa melakukan eksperimen sendiri-sendiri ya. Demikian juga dengan ATR periodnya ini dan juga ATR multiplier-nya. Itu saya akan menggunakan settingan yang default aja. Kemudian ada juga di sini yang tidak tercentang ya secara default ya teman-teman, yaitu show buy sell signals. Ini kita centang aja ya supaya lebih mempermudah visual kita untuk menunjukkan nih kapan sinyal buy dan sell-nya itu keluar, sehingga kapan kita harus melakukan entry. Cara membaca indikator ini juga sangat sederhana sekali ya, sama persis dengan super trend ya teman-teman, yaitu ketika muncul awan yang berwarna merah ini itu adalah sinyal sell, sedangkan jika muncul awan yang berwarna hijau ini itu adalah sinyal buy ya. Dan kapan sinyal kapan sinyal sell-nya ini muncul? Ketika harga itu dia sudah break di support daripada awan yang berwarna hijau ini di sini. Sama juga ya teman-teman, kapan sinyal buy-nya itu muncul? Ketika harga itu dia sudah break di atas resistance awan yang berwarna merah ini. Jadi sama persis dengan super trend. Akan tetapi saya akan bandingkan agar supaya nanti teman-teman itu bisa tahu ya bahwa bedanya di mana sih antara super trended dengan super trend
trend ini. Oleh karena itu saya akan memasukkan indikator super trend ya, super trend yang lama ya teman-teman. Saya akan masukkan indikator super trend yang lama. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingannya ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat perbandingannya. Di sini itu dia memberikan sinyal sell ya teman-teman ya. Kemudian di sini tuh awannya masih masih merah untuk yang super trended ya. Tapi teman-teman di sini kita melihat super trend itu dia sudah memberikan sinyal buy. Sedangkan super trendednya itu dia masih merah. Nangkap ya, lihat ya teman-teman ya. Di sini juga sama ya. Di sini super trendnya kembali membuat menghasilkan sinyal sell, akan tetapi kan memang super trendednya ya, hati-hati, ada super trend, ada super trended ya teman-teman. Itu dia menghasilkan sinyal sell yang baru, akan tetapi super trendednya kan memang masih sell begitu ya. Di sini juga sama ya teman-teman. Super trendnya itu dia memberikan sinyal buy, which is ini adalah false signal ya teman-teman. Akan tetapi super trendednya ini memang dia tidak menghasilkan sinyal apa-apa. Dia dari sini ini memang dia masih sell, masih bearish ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari contoh ini bahwa super trended itu dia jauh lebih smooth, jauh lebih bisa memfilter noise-noise yang ada di market. Kenapa? Karena dia sudah kemasukan moving average-nya itu tadi. Sekarang saya akan menunjukkan proses terjadinya perubahan tren dari bullish ke bearish ya teman-teman, agar supaya teman-teman itu tahu seperti apa proses perubahannya dan kapan ya, agar nanti teman-teman itu nggak bingung. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman, ini masih hijau ya, jadi awannya ini masih hijau, artinya trennya itu sedang bullish ya teman-teman. Akan tetapi di sini perhatikan harga dia sudah mulai menyentuh dan mau break di bawah support awan hijaunya ya teman-teman. Oleh karena itu saya akan play ya, saya akan play. Nah, seperti ini adalah proses perpindahan sinyalnya ya teman-teman. Ketika candle ini dia sudah break di bawah awan yang support awan yang hijau ini di sini ya teman-teman, maka disinilah mulai muncul awal sinyal sell-nya ya teman-teman. Oleh karena itu kalau kita majuin sedikit begini, nah di sini sudah mulai terbentuk awan merahnya ya teman-teman. Ini adalah proses terjadinya perubahan dari bullish menjadi bearish. Sedangkan ini adalah contoh yang sebaliknya ya teman-teman, yaitu dari bearish menuju ke bullish ya. Kita akan play pelan-pelan ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat tag buy-nya ini udah muncul ya, sinyal buy-nya ini udah muncul. Kapan dia munculnya? Yaitu ketika harga ini dia break di atas resistance awan yang berwarna merah ini di sini ya teman-teman. Disinilah terjadi perubahan tren, disinilah terjadi awal sinyal buy-nya atau sinyal bullish-nya ya teman-teman. Disinilah kita melakukan open posisi buy ya. Dan kalau kita play sebentar lagi, nah itu akan muncul awan yang berwarna hijaunya ya teman-teman. Persis tadi seperti ketika muncul atau awal dari trend bearish tadi. Sekarang kita akan coba settingan tradingnya ya teman-teman, entry, stop loss dan juga TP-nya kita akan simulasikan ya. Di sini muncul sinyal sell ya teman-teman, di mana harga itu dia sudah break di bawah support awan yang berwarna hijau ini. Oleh karena itu terjadi pergantian warna, terjadi pergantian tren ya. Oleh karena itu kita akan ambil open posisi sell ya di sini ya teman-teman, persis setelah terjadi sinyal sell-nya ini ya. Maka pada next candle-nya ini kita akan ambil open posisi sell. Kemudian stop loss-nya itu kita letakkan di atas garis resistance pada awan yang merah ini ya teman-teman. Lalu untuk risk reward rasionya itu kita bikin 1:3 ya teman-teman. Menurut saya ini adalah sebuah kewajiban kalau kita trading dengan menggunakan indikator ini. Risk reward ratio itu lebih bagus, itu 1:3 minimal ya teman-teman. Alasannya kenapa? Alasannya tentu saja seperti yang teman-teman tahu ya, saya memang suka trading yang risk reward rasionya itu lebih besar daripada rewardnya itu lebih besar daripada risikonya ya teman-teman. Karena kalau risikonya lebih besar atau sama, itu susah banget kita mau profit ya teman-teman ya, dalam jangka waktu panjang ya. Oleh karena itu seperti ini adalah
skenario tradingnya ya teman-teman, kita akan simulasikan seperti apa. Oke, di sini kena TP-nya ya teman-teman, dan kita akan coba simulasikan untuk trade buy. Ini adalah settingan untuk trade buy-nya ya teman-teman. Jadi awalnya ini muncul dulu sinyal buy-nya ya, take buy-nya ini muncul ya teman-teman, di mana harga itu dia break di atas resistance awan merah ini, menandai berakhirnya trend bearish ya. Kemudian ini muncul sinyal buy-nya ya teman-teman, lalu kita majukan sedikit. Nah, di sini kemudian muncul awan hijaunya ya. Kemudian settingan buy-nya sama aja, tinggal dibalik ya. Ini adalah settingan buy, kita open posisi long atau buy di sini ya teman-teman. Untuk stop loss-nya kita letakkan juga di di bawah support awan hijaunya ini ya teman-teman. Itu adalah stop loss kita. Kemudian risk reward ratio-nya kita bikin 1:3 juga ya, 1:3 juga kita bikin di sini. Nah, kita akan simulasikan seperti apa hasilnya. Hasilnya tidak menunggu lama ya teman-teman. Di sini mungkin 6 atau 7 candle saja ini sudah tercapai profit dengan risk reward ratio itu 1:3 ya teman-teman. Dan kalau kita melihat ini ya teman-teman, sampai di ujungnya ini, kalau misalkan kita mau melanjutkan tradingnya, ini luar biasa ya teman-teman. Itu dia bisa mencapai risk reward ratio itu dia bisa mencapai 30, 1:30 ya teman-teman, luar biasa banget. Atau semisal teman-teman mau exitnya itu misalkan di sini ya, misalkan ketika muncul ini ya teman-teman, ketika muncul signal sell-nya ini ya teman-teman, katakanlah ini ya, ketika muncul signal sell-nya ini, maka Anda exitnya TP-nya di sini ya teman-teman, maka itu risk reward ratio-nya itu masih 1:24. Apa yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita menggunakan indikator ini ya teman-teman, janganlah risk reward ratio-nya itu 1:1 ya. Itu tidak akan kemana-mana ya teman-teman semua, rugi. Kalau pakai indikator ini lalu kita pakai risk reward ratio itu 1:1, itu rugi ya teman-teman. Minimal 1:3 ya. Kalau 1:30, 1:20 mungkin terlalu bombastis ya teman-teman. Tapi siapa tahu ya, siapa tahu Anda punya mentalitas yang bisa seperti itu, silakan saja ya teman-teman. Karena sekali lagi signal sell yang ini itu kan seringkali dibuat sebagai signal exit ya teman-teman. Kenapa? Karena selama belum muncul signal sell-nya, maka buy-nya kan masih valid ya. Jadi itu bisa juga dilakukan. Kenapa sih saya ngotot untuk kalau kita pakai indikator ini, ataupun sebenarnya kalau kita trading pakai indikator apapun ya teman-teman ya. Itu mengapa saya selalu ngotot risk reward ratio-nya itu harus minimal 1:2 atau 1:3 ya teman-teman. Sejelek-jeleknya tuh 1:1 ya. Jangan sampai kurang dari 1:1 ya teman-teman. Seperti yang Anda lihat di sini, indikator ini dia ketika marketnya itu dia lagi sideways atau trending, tapi trendingnya itu nggak kuat ya teman-teman, maka kita akan seringkali kena stop loss. Ya, seperti di sini ya teman-teman. Ini kalau kita trading dengan indikator ini, kita akan seringkali kena stop loss. Ya teman-teman, kenapa? Karena marketnya itu lagi nggak trending ya, lagi sideways ya teman-teman. Dan ini sebuah kondisi yang biasa saja di dalam trading. Dan di dalam trading itu kita nggak ngomong enaknya doang ya teman-teman ya. Situasi seperti ini akan membuat kita frustrasi kalau kita tidak memiliki strategi dan kondisi mental yang baik. Oleh karena itu, selain kita harus punya risk reward ratio yang baik ya teman-teman, kita juga harus melakukan manajemen trading atau manajemen emosional atau manajemen psikologis ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika situasi sedang begini ya teman-teman, itu kita akan banyak kena stop loss. Oleh karena itu kita perlu melakukan upaya-upaya yang strategis ya. Misalkan
Anda bisa misalkan melakukan strategi, misalkan kalau misalkan sudah running profit ya kan, akan tetapi harga balik lagi, Anda bisa misalkan Anda bisa setting TP-nya itu ke BEP misalkan ya. Anda boleh lakukan itu ya teman-teman. Saya bukan tipe trader yang suka melakukan hal itu, akan tetapi orang kan beda-beda ya. Anda bisa melakukan hal itu ya teman-teman, kalau Anda mau. Itu adalah alternatif pertama. Kemudian ada juga misalkan Anda bisa melompat-lompati trade atau melompati sinyal ya teman-teman. Misalkan nih di sinyal yang ini Anda sell ya kan, lalu kemudian di sini Anda loss, lalu kemudian sinyal yang selanjutnya ini Anda skip ya teman-teman. Jadi Anda skip dulu. Kenapa? Karena biasanya ketika ada sinyal yang gagal, itu adalah pertanda sebuah market yang berpotensi untuk sideways ya teman-teman. Jadi kalau Anda maksa ini gagal, sell-nya gagal, Anda hajar buy-nya gagal di sini, Anda hajar sell lagi. Nah, itu nanti Anda emosinya ya, emosi Anda bisa down ya teman-teman. Kenapa? Karena Anda nggak tahu bahwa situasi yang seperti itu bisa merupakan tanda-tanda bahwa ini marketnya lagi sideways. Ya udah, jangan dipaksakan. Lalu solusinya apa? Seperti yang tadi saya bilang, skip dulu ya teman-teman. Anda mau skip 2 sinyal kek, Anda mau skip 3 sinyal kek ya, itu nanti Anda terserah saja. Yang penting jangan digeber terus ya teman-teman. Jangan digeber terus. Kalau memang indikator ini dia kena stop loss-nya, ya artinya itu simple saja, market sedang sideways. Oleh karena itu indikator ini sedang tidak cocok ya teman-teman. Tidak ada indikator atau tool technical apapun yang dia cocok dalam semua masa. Nggak ada ya teman-teman ya. Karena misalkan saya sebagai seorang yang suka trading trend following ya teman-teman, seperti itu. Jadi ya saya membiasakan diri untuk mengenali hal-hal seperti ini, untuk mengenali kondisi market yang sideways ini, supaya apa? Supaya meminimalisir resiko saya ya. Kalau untuk menghilangkan nggak bisa ya teman-teman ya. Ini adalah risiko yang harus kita ambil. Kalau market lagi seperti ini dan kita pakai indikator ini atau kita pakai sistem yang trend following, maka mau nggak mau kita memang harus menerima loss yang terjadi. Apa yang saya share di video kali ini adalah standar aja ya teman-teman. Kalau Anda ingin memodifikasi itu, saya kira saya justru rekomendasikan ya. Misalkan Anda ingin menambahi moving average, misalkan Anda ingin menambahi dengan price action ya kan, engulfing atau pin bar atau pola-pola chart ya teman-teman, itu silakan saja ya. Saya kira itu akan bagus sekali kalau Anda mau mengulik indikator ini untuk digabungkan dengan apa yang biasa Anda gunakan. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa like dan share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Pertanyaan, saran, dan kritik silakan tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.